البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Hadisul Hadi wa Tis'un Ba'da Salasimi'ah. Hadis yang ke 391. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Bahwasanya permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek adalah seperti pembawa minyak wangi dan peniup perapian. Fahamilul misk, fa-nya adalah fa tafsiliyah. Adapun pembawa misik, fa imma an yuhdiyah, boleh jadi dia akan memberikannya kepadamu, yaitu kita dikasih hadiah minyak wangi yang tidak tanggung-tanggung, misik. Wa imma an tabta amin, dan boleh jadi engkau akan membeli darinya, membeli yang bagus-bagus. Wa imma anta jidamin hurihan thayyibah, atau paling tidak adalah engkau mendapatkan darinya bau yang wangi. Kita dekat-dekat dengan dia, jadi apa? Mencium bau yang wangi, bau yang sedap. Dan orang ketika yang mendatangi kita akan menganggap kita berdua ini wangi. Wa nafikhul kir, sementara peniup perapian, orang-orang yang kerja di tempat pembakaran besi-besi itu, imma an yuhriqa thiyabak, boleh jadi dia akan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, dan boleh jadi engkau akan mendapatkan dari dia bau yang busuk. Tayyib. Hadis muttafaqun alaih. Yuhdiyaka ay yu'tiyak, yaitu memberikan kepadamu. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah jawazu darbil amsal li taqribil afham, bolehnya membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Karena boleh jadi kalau sekedar Rasulullah mengatakan hendaknya kalian itu duduk dengan orang baik dan menjauh dari orang jelek. Banyak orang yang nggak paham dan meremehkan masalah ini. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh. Coba kalian sendiri tahu, kalau kalian disuruh memilih, kalian akan duduk dengan siapa ini? Jelas mereka akan memilih orang yang akalnya masih waras. Dia akan memilih duduk dengan orang-orang yang memiliki bau-bau yang wangi. Boleh jadi kita akan dapat faedah dari bau wangi tadi, daripada kita kalau duduk dengan orang yang kedua itu baju kita akan ikut terbakar, terkena percikan api, atau namanya kita sedang borak-borak, sedang bicara-bicara, tahu-tahu tangan kita salah pegang. Karena kakek anak juga orang nafikhul kir, memang beliau kerjanya itu pandai besi, untuk membuat cangkul, membuat pisau, membuat gunting, membuat alat-alat dari besi itu. Anak sering dilarang untuk mendekat, anak waktu itu masih kecil. Cuma anak laki-laki, anak-anak jadi memang degil. Nakal, main-main ke situ, lari-lari dengan teman, main petak umpet sembunyi sana sini. Anak lihat, ada besi hitam bagus. Anak pegang, tahu-tahu langsung melecur. Walaupun sudah tampak tidak merah dan sebagainya, ternyata dia masih menyimpan panas yang sangat. Langsung anak lari masuk ke bilik tandas, anak masukkan ke dalam bak air. Masih terasa panas juga, tapi nggak berani cerita ke orang tua. Namanya anak-anak. Tayyib. Jadi banyak bahaya memang di situ. Sementara kalau dengan dikasih contoh, biasanya orang akan lebih paham dan lebih mengetahui. Oh, memang langsung tergambarkan di hati dan mata dia. Oh, memang ini bahaya. Oh, yang ini memang bagus dan menggembirakan, dan seterusnya. Tayyib. Dan banyak orang yang masih degil juga, masih bandel. Habis itu masih mau duduk-duduk dengan orang yang jelek, duduk-duduk dengan orang yang jahat, dan menjauh dari orang-orang yang ahli ibadah, dan seterusnya. Baik. Dan juga dari hadis ini Rasulullah mengatakan innama, ini adatul hasr. Jadi memang hukum asalnya seperti itu. Orang yang duduk dengan orang yang baik, dia hanyalah akan mendapatkan faedah. Sementara orang yang duduk dengan orang yang jelek, dia itu hanya akan mendapatkan kerugian dan kecelakaan sesuai dengan kadarnya. Baik. Itu baru sekedar sekedar urusan duniawi saja, urusan fisik. Kita saja sudah merasakan yang ini menguntungkan, yang itu merugikan. Bagaimana kalau dia itu adalah betul-betul orangnya orang soleh, maka dia akan membimbing kita, dia akan menghibur kita, dia akan memberikan semangat kepada kita dalam kebaikan-kebaikan.
Adapun kalau dia itu adalah orang yang jelek, orang jahat, maka apa? Pemikiran dia boleh jadi akan menular kepada kita. Sedikit demi sedikit dia akan mempengaruhi hati kita, mengingatkan kita, anakmu itu nggak sekolah nanti bagaimana? Dengan bahasa yang halus atau menakut-nakuti begini dan sebagainya, kata-kata yang membuat hati kita kering. Atau bahkan boleh jadi suatu saat akan membuat kita akan betul-betul ikut dia, terpengaruh dan seterusnya. Dan ini lebih berat daripada sekedar baju yang terkena percikan api tadi. Akidah kita yang terkena percikan, lama-lama kalau kita ikut dia, betul-betul kita akan berjumpa dengan dia di tempat yang sesuai dengan dia, yaitu apa? Api neraka. Di dunia dia suka dengan api, ya di akhirat betul-betul dapat api. Nauzubillah. Adapun orang yang soleh, yang bagaikan apa itu pembawa misik, maka insya Allah dia akan kita jumpai di surga yang penuh dengan wewangian misik dan seterusnya. Memang orang-orang itu akan apa? Kembalinya ke tempat yang sesuai dengan apa? Jiwanya. Tayyib. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya orang yang soleh memang mereka itu gambarannya adalah seperti apa? Seperti minyak wangi. Memang dia itu yang kita dapatkan adalah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang harum. Sebagaimana apa? Rasulullah memisalkan mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah apa? Kamasali utrujah. Riuhuha thayyib wa ta'muha thayyib. Yaitu baunya pun wangi, demikian pula cita rasanya juga manis. Betul-betul apa? Orang yang rajin membaca Al-Qur'an, yaitu ini kembali kepada ahli ibadah lagi sebenarnya. Rajin ibadah, rajin sholat, jelas dia akan rajin baca Al-Qur'an. Maka dia akan menjadi apa? Baunya itu wangi. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan bahwasanya orang-orang yang soleh, dia itu akan memiliki pengaruh, yaitu apa? Wanginya bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga menyebar kepada orang-orang di dekatnya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mendekat sehingga mendapatkan pengaruh-pengaruh yang baik tadi. Sebagaimana orang yang jelek, kejelekannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kejahatan dan keburukan dia akan ada pengaruh pada orang-orang di sekelilingnya, membuat dia jadi sama atau apa? Membakar pakaian dia dan seterusnya. Atau ada bau yang busuk juga. Padahal bukan kita yang berbuat, tapi kita akan terkena bau busuknya juga. Polis kalau menangkap penjahat, bukan hanya menangkap penjahat itu saja, tapi dia juga akan lihat siapa aja teman dia, siapa saja relasi dia, siapa yang sering kumpul dengan dia. Akhirnya apa? Kita akan terbabit, kita akan terseret ke dalam kasus orang tersebut. Dan dari hadis ini ada dorongan untuk berteman dengan orang soleh dan menjauh dari orang-orang yang jahat. Dan dalil-dalil banyak yang membahas masalah ini, baik dalil dalam Al-Quran ataupun juga apa? Dalil dari As-Sunnah. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang, dan jangan engkau jadikan matamu itu melampaui mereka, yaitu apa? Sampai kepada orang-orang yang lain karena engkau mencari kehidupan dunia. Dan jangan engkau taati orang-orang yang telah kami lalaikan hati-hati mereka itu, lalai dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya, dan urusannya itu menjadi kacau balau. Karena apa? Tidak ikut syariat, maka urusannya menjadi berantakan. Baik, nah kita dilarang mendekat kepada orang-orang yang semacam tadi. Allah Ta'ala berfirman, la tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Yaitu jangan engkau julurkan pandangan matamu kepada orang-orang yang kami beri mereka kenikmatan dan perhiasan kehidupan dunia, untuk kami uji mereka tadi itu. Sekedar ujian itu tadi. Tetapi apa? Warisku rabbika khairu wa abqa. Rezeki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Dan itu didapatkan dengan apa? Kita menjadi orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh, dan bersabar di atas kesolehan tadi. Walaupun dohirnya rezekinya hanya sedikit, makanannya hanya sedikit, dan seterusnya. Tapi apa? Rezeki akhirat dan juga apa? Rezeki hati itu lebih banyak dan lebih besar. Tayyib. Dan juga dari hadis ini dan juga dalil-dalil yang masih banyak terkait dengan masalah itu. Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama dengan teman dekatnya, maka hendaknya setiap dari kalian memperhatikan dengan siapa dia itu berteman dekat. Karena masing-masing akan ada apa? Akan ada akibatnya. Orang yang baik membawa akibat yang baik, orang yang jelek akan membawa akibat yang jelek. Maka apa? Teman-temannya akan mendapatkan sesuai dengan kadarnya. Tayyib.
Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya mendapatkan manfaat dari suatu kebaikan itu beraneka ragam. Boleh jadi dengan pemberian, boleh jadi dengan apa? Dengan membeli atau dengan cara-cara yang lain. Terkadang kita berteman dengan penjual buku, terkadang kita dapat buku hadiah, terkadang dengan membeli, dan itu semua ada faedahnya karena di dalamnya adalah apa? Ilmu-ilmu yang jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Demikian pula sebaliknya, bergaul dengan orang yang jelek, kejelekannya itu bukan hanya satu, bukan hanya membakar pakaian kita, boleh jadi pakaiannya selamat, tapi apa? Ada bau yang busuk, nama kita juga ikut tercemar karena kita sering berjalan dengan seorang penjahat atau penipu atau perompak atau penjudi dan seterusnya. Kalau kita sering kumpul dengan ustadz, lama-lama kita dipanggil ustadz juga itu. Dan itu wajar. Karena apa? Kita ikut pakaiannya pakaian dia. Nggak mungkin ustadz pakaiannya bagus, kita memakai pakaian seperti apa itu Samseng, kita nggak akan rela itu. Ya, lama-lama kita akan dipanggil ustadz juga dan seterusnya. Itu adalah apa? Perkara yang wajar. Orang akan dinisbatkan kepada teman dekatnya. Kenapa? Al-jalis janis. Orang yang duduk dengan seseorang, dia akan sejenis dengan orang itu. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.